kelas ya? Iya, Bu. Mata pelajaran Ibu? Iya. Oh ya. Baiklah, sebelum kita mulai mata pelajaran kita pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa dulu semoga apa yang kita pelajarin pada pagi hari ini bisa kita terima dan kita serap. Yuk. Seluruhnya ya. Semua siap? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Baiklah, hari ini anak-anak udah tahu belum kita bakal mempelajari apa? Enggak. Belum tahu ya? Oh ya. Belum. Baiklah, hari ini materi kita akan mempelajari tentang kemunduran umat Islam. Nah, Ibu akan ini menjelaskan tentang materi kita pada pagi hari ini, yaitu kemunduran umat Islam. Sebelum terjadinya kemunduran, kita pasti ada yang namanya kemajuan. Tapi berhubung pada pagi hari ini kita akan membahas tentang materi kemunduran ya. Sebelum Ibu masukin tentang ini materi kita kemunduran, Ibu akan membagi kelompok kalian. Nah, kalian di situ tugasnya kalian mempresentasikan, kalian cari dulu apa itu isi dari kemunduran umat Islam. Selesai kalian kalian dapat materi kemunduran umat Islam, kalian maju satu-satu sama ini teman sekelompok kalian. Nah, nanti kita selesai kalian sudah membahas, nanti gantian Ibu yang akan membahas tentang materi kita kemunduran umat Islam dengan tema-tema yang sudah Ibu buat di karton ini. Paham sampai sini? Paham. Enggak. Oh ya, baiklah. Tadi kan Ibu sudah bagi kelompok ya. Di sini ada yang berani duluan maju untuk menjelaskan materi kita kemunduran umat Islam. Ada siapa? Oh ya, buat Pipi, silahkan maju duluan. Oke, teman-teman di sini dan Ibu Guru, saya akan menjelaskan hasil kerja kami. Di sini ada penyebab atau kemunduran umat Islam. Yang pertama itu lemahnya akidah, yang kedua jauhnya dari Al-Quran dan Sunnah, yang ketiga perpecahan, dan yang terakhir gerakan pemurtadan. Oh ya, baiklah, itu hasil dari kelompok 1. Buat kelompok 1 kita beri aplaus dulu, tepuk tangan. Selanjutnya buat kelompok 2, buat Puja. Yuk, buat Pipi silakan duduk. Baiklah, saya berdirinya di sini ingin membacakan hasil kelompok saya dengan materi sejarah kebudayaan Islam atau kemunduran umat Islam. Penyebabnya itu yang pertama karena umat Islam tidak mempraktikkan ajaran Islam. Terus yang kedua karena Islam tidak mau bersatu dan terpecah belah. Terus yang ketiga karena Islam terlalu cinta dunia dan takut mati. Dan yang keempat karena umat Islam tidak mandiri di bidang ekonomi. Dan yang kelima karena Islam bisa menentukan prioritasnya atau mengerjakan hal-hal yang tidak penting. Terus yang keenam itu karena mundurnya umat Islam adalah karena umat Islam gagal menemukan hal yang bermanfaat. Sekian, terima kasih. Ya, itu presentasi dari kelompok 2. Mari kita beri aplaus buat kelompok 2. Oke, di sini baiklah, buat kalian anak-anak yang sudah maju, Ibu berikan aspirasi yang baik karena kalian udah berani maju ke depan. Nah, tadi kalian sudah menjelaskan tentang materi kita kemunduran umat Islam. Sekarang di sini gantian Ibu. Ibu akan menjelaskan materi kita tentang kemunduran umat Islam. Benar apa yang kalian bilang tadi? Baik itu dari kelompok 1, dari kelompoknya Pipi maupun kelompok Puja, itu baik. Tapi di sini Ibu akan memperjelas tentang kemunduran umat Islam itu menurut buku panduan kita, buku LKS kita, yaitu kemunduran umat Islam itu terdiri dari 6 faktor kegagalan kemunduran umat Islam itu. Yang pertama, tidak mempraktekkan ajaran Islam yang termuat dalam Al-Quran dan Hadis. Jadi umat Islam ini sudah menjauhkan ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Sedangkan Al-Quran dan Hadis ini adalah pedoman kita ya. Kalau kita saja menjauhkan Al-Quran dan Hadis, bagaimana nanti? Nah, jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ku berikan 2 perkara padamu, yaitu dekatkanlah Al-Quran dan As-Sunnah, maka kalian akan baik-baik saja di dunia ini." Kan? Nah, yang kedua umat Islam. Yang kedua ini terjadinya kemunduran umat Islam. Kemunduran umat Islam itu adalah
tidak mau bersatu dan terpecah belah. Maksudnya tidak mau bersatu dan terpecah belah ini contohnya kayak gini. Ketika kita di dalam organisasi kan di dalam organisasi itu kita tidak mau ini mempersatukan ide kita maunya masing-masing gitu kan. Nah, sedangkan di dalam umat Islam itu kita diajarkan untuk saling bersatu dan tidak membeda-bedakan hasil dari yang lain gitu ya. Nah, yang ketiga itu mayoritas umat Islam terlalu cinta dunia dan takut kematian. Maksudnya di sini sekarang ini umat Islam ini terlalu cinta sama dunia dan dia tidak ingat kalau dia tuh bakal mati nantinya. Contohnya, dia itu melakukan terus hal-hal yang tidak diinginkan yang selalu dilarang oleh Allah. Nah, dia tuh nggak ingat kalau besoknya itu dia bakal mati gitu kan. Dia selalu cinta ngelakuin gitu. Dia berpikir matinya masih lama gitu kan. Nanti bakal tobat gitu kan. Kalau yang ini. Yang keempat itu tidak mandiri di bidang ekonomi. Nah, di sini kenapa umat Islam ini mundur? Karena kita ini umat Islam ini loh di bawah naungan orang agama lain. Kita ini tadinya di atas mereka. Sekarang kita sudah di bawah mereka, kita sudah di bawah pimpinan agama lain. Nah, kita ini biasanya umat Islam itu pintar gitu, punya ide-ide. Dia itu bisa menghasilkan ide. Misalnya dalam ekonomi itu dia tuh bisa berjualan. Tapi sekarang udah terjadi kemunduran, umat Islam ini malah menjadi tempat dia itu orang yang lain yang mengekspor ke kita yang membeli. Kita sudah tidak bisa menghasilkan lagi ide-ide atau bisa menghasilkan produk lagi untuk kita jual, melainkan kita membeli dari orang lain gitu. Nah, yang kelima ini selalu mengerjakan hal yang tidak penting dibanding dengan yang penting. Nah, di sini nih udah jelas lah ya. Sekarang ini umat Islamnya selalu mengerjakan hal-hal yang tidak penting terlebih dahulu dibanding hal yang penting. Sedangkan kita itu lebih baik mengerjakan hal yang penting. Tetapi sekarang ini umat Islam telah terbalik. Makanya terjadi kemunduran. Umat Islam selalu mengerjakan hal-hal yang tidak penting terlebih dahulu. Nah, yang terakhir itu gagal menemukan hal-hal yang bermanfaat. Nah, umat Islam ini selalu aja mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, makanya terjadi kemunduran di sini gitu. Nah, baiklah, di sini hasil yang bisa Ibu jelaskan. Ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, di sini kalian ada yang ingin bertanya? Ada, Bu. Oke, kalau ada yang ingin bertanya, kita masuk ke sesi pertanyaan. Ibu sudah menyiapkan 2 pertanyaan ya. Nah, yang satu buat kelompoknya Puja, yang satu buat kelompoknya Vivi ya. Pertanyaannya buat kelompok Puja, kemunduran umat Islam akan berdampak pada umat Islam itu sendiri. Mengapa demikian? Sedangkan buat kelompok ini Vivi, sebutkan beberapa sebab kemunduran umat Islam. Ibu beri waktu 5 menit, nanti kalian maju ya untuk mempresentasikan, menjawab pertanyaan kalian. Baiklah, di sini siapa yang mau menjawab pertanyaan Ibu dulu? Kelompok Vivi apa kelompok Puja? Vivi. Oh, kelompok Vivi. Oke, baiklah. Buat Vivi, Ibu persilakan maju ya. Pertanyaannya dibacakan dulu ya, Nak. Pertanyaannya adalah sebutkan beberapa sebab kemunduran umat Islam. Jawabannya, kemunduran umat Islam terdiri dari yang pertama, akibat jauhnya umat Islam dari kitabullah dan sunnah. Yang kedua, terjadinya perpecahan di kalangan umat. Dan yang terakhir, adanya pertempuran antara hak dan yang batil. Sekian, terima kasih. Oke, itulah hasil jawaban dari kelompok 1. Buat kelompok 1 kita beri hapus dulu dengan tepuk tangan ya. Selanjutnya buat kelompok 2, Ibu persilakan maju. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Suci. Ya. Pertanyaannya kan kenapa kemunduran umat Islam akan berdampak pada umat Islam itu sendiri? Jawabannya karena segala sesuatu itu berasal dari diri kita sendiri. Ketika kita tidak percaya lagi dengan ajaran Islam, maka kemunduran itu akan terjadi dan pedoman utama kita adalah Al-Quran dan hadis. Sekian, terima kasih. Oke, baiklah, itu pertanyaan
yang Ibu berikan pada kelompok 2 dan Puja Rahayu sudah menjawabnya. Buat teman-teman, mari kita hapus buat kelompok 2. Baiklah, di sini Ibu sudah menjelaskan, Ibu sudah buka sesi pertanyaan jawaban. Berarti materi kita pada pagi hari ini selesai ya. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau berbicara buat ini pertemuan selanjutnya, materinya dipelajarin terlebih dahulu supaya nanti ketika guru selanjutnya yang masuk bisa kalian serap dan kalian terima gitu kan. Nah, semoga apa yang kita pelajarkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kalian dan berguna bagi kalian. Nah, sekarang Ibu akhiri mata pelajaran kita pada pagi hari ini dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi